Mungkin gak ya kalau ini yang dimaksud penulis pembalikan karakter itu? Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini seperti biasa aku mau bahas tentang The Penthouse season ketiga. Nah, kemarin kalian masih inget kan aku pernah bikin video teori tentang siapa orang yang menelpon Hayon Chol yang meminta dia untuk menyelamatkan seseorang. Nah, di situ aku bikin dua teori. Teori pertama, orang itu adalah Chen Sojin. Dan teori kedua, orang itu adalah Oh Yoon Hee. Nah, sekarang aku pengen bahas masalah itu lebih detail lagi tentang bagaimana kejadian kronologinya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Di video ini aku pengen bahas bagaimana kalau seandainya semua ini adalah rencana dari Chen Sojin. Mulai dari kejadian Oh Yoon Hee dan kejadian penyelamatan Logan. Nah, kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Kemarin aku lihat-lihat lagi dari episode 1 sampai episode 5, sepertinya gerak-gerik Chen Sojin itu mencurigakan. Di episode 1, ketika Oh Yoon Hee dan Chen Sojin masih berada di dalam penjara, di situ Oh Yoon Hee bertanya kepada Chen Sojin. Dia bilang, "Apakah kamu terlibat dalam kejadian Logan?" Nah, di situ terlihat Chen Sojin seperti tidak tahu apa-apa. Tapi setelah Oh Yoon Hee pergi meninggalkannya, Chen Sojin seperti tertawa. Tertawanya itu kayak mencurigakan seperti yang dia tahu segalanya gitu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena terlihat di episode 2, Chen Sojin sudah bilang kepada sekretarisnya bahwa dia harus mengikuti Logan kemanapun dia pergi. Ditambah dia menanyakan kepada sekretaris Do, apakah ada yang aneh dalam kejadian ledakan Logan. Dari kalimat tersebut, sepertinya Chen Sojin ingin memastikan apakah ada yang aneh setelah dia menyelamatkan Logan. Di situ juga Chen Sojin menanyakan kepada sekretaris Do tentang kekayaannya. Ternyata kekayaannya itu sebagian sudah diambil oleh Judante dan ibunya. Kalian tahu kan kalau Chen Sojin ini sangat mencintai Yayasan Chong-a sehingga dia rela menyakiti ayahnya dan meninggalkannya ketika ayahnya terjatuh. Sebelumnya, Chen Sojin mengatakan kepada Sim Suryeon dan Oh Yoon Hee bahwa dia akan membalas Judante dengan tangannya sendiri. Dari sini aku mulai berpikiran kalau Chen Sojin tidak mempercayai siapapun dan bekerja sendiri. Kemudian ketika Hayon Chol menemui Judante dan di situ kebetulan ada Chen Sojin kan. Di situ Chen Sojin mengatakan kepada Hayon Chol, "Kamu terlihat seperti anjing Judante." Tetapi di situ Hayon Chol juga mengatakan, "Posisiku sekarang lagi sulit, seperti sedang berada di ujung tebing. Dan hanya tangan Judante yang dapat meraihku." Chen Sojin bilang, "Bagus, genggamlah erat tali tersebut dan aku akan memotongnya." Nah, di sini dari kata-kata ini kayak mencurigakan banget ya, kayak ada yang aneh gitu. Seperti yang sengaja kalau Chen Sojin itu memerintahkan Hayon Chol untuk menjadi kaki tangannya Judante. Dari kejadian Oh Yoon Hee, hanya sekretaris Jo yang mengurus segalanya. Mulai dari pengambilan tubuh sampai menemukan surat-surat tes DNA. Dan aku berpikiran kalau ini juga ada hubungannya dengan Chen Sojin. Kenapa bisa seperti itu? Kalian masih ingat kan? Waktu itu, handphonenya Judante itu telah disadap oleh Chen Sojin. Jadi, siapa tahu Chen Sojin itu sudah mendengar percakapan Judante bersama sekretaris Jo. Kalau ternyata sekretaris Jo telah diancam oleh Judante menggunakan orang tuanya. Jadi, siapa tahu Chen Sojin ini membuat kesepakatan dengan sekretaris Jo kalau dia akan menyelamatkan atau mengamankan orang tuanya dari Judante. Asalkan dia mau berpihak kepadanya. Kemungkinan lain, seperti yang kita tahu kalau Judante itu selalu mengganti handphonenya seminggu sekali. Seharusnya kan penyadapannya itu bisa gagal kalau handphonenya itu sering diganti. Nah, bisa jadi Chen Sojin ini mengetahui hal tersebut dari Hayon Chol. Dalam kejadian Oh Yoon Hee ini, sepertinya ada scene-scene yang terlewatkan dan belum diungkap. Jadi, sepertinya hal tersebut akan diungkapkan ketika Oh Yoon Hee kembali. Jadi, kemungkinan kronologinya seperti ini. Ketika Chen Sojin datang dan kemudian dia menyelamatkan Ha Eun Bio, di situ dia mengubah mobil dengan mode netral. Jadi, sepertinya di sini Chen Sojin membuat kesepakatan dengan Oh Yoon Hee. Dia akan menyelamatkan Oh Yoon Hee asalkan dia memberikan 20% saham milik Oh Yoon Hee kepada Chen Sojin.
Tapi kenapa Chun Sojin tetap menjatuhkan Oh Yoon Hee dari tebing? Mungkin saja ini salah satu dari pembalasan dia karena waktu itu Oh Yoon Hee dan Sim Suryon pernah menjatuhkan dia dari tebing. Jadi setelah itu dia menyelamatkan Oh Yoon Hee dengan tim penyelam juga, dibantu dengan sekretaris Jo. Kenapa aku bisa berpikiran kalau Chun Sojin mengancam dengan saham Chong-a? Karena menurut aku saham Chong-a tersebut ketika pemiliknya meninggal maka akan turun ke ahli waris yaitu Berona. Tapi bagaimana bisa itu menjadi sumbangan untuk Chun Sojin? Aneh bukan? Harusnya kan ada tanda tangan Oh Yoon Hee, kalau tidak saham itu akan turun kepada Berona. Berarti benar nggak kalau Oh Yoon Hee ini masih hidup? Ditambah lagi ketika sekretaris Do bertanya kepada Chun Sojin, apakah kamu tidak datang ke pemakaman? Dia bilang tidak. Seolah-olah Chun Sojin itu tahu gitu untuk apa datang ke pemakaman yang orangnya itu masih hidup. Nah dari sini gimana menurut kalian tentang teori ini? Masuk akal nggak? Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa bisa Chun Sojin yang menyelamatkan Logan? Nah, sepertinya Chun Sojin itu tahu kalau hanya Logan yang bisa menyelamatkan dia. Karena pada saat itu dia sudah mengatakan kepada Ha Eun Gyul dan dia berjanji akan kembali ke posisinya. Jadi, hanya Logan yang bisa mengembalikan posisi tersebut. Beberapa waktu yang lalu, pasti kalian juga semua udah lihat kan spoilernya, foto yang beredar ketika Ha Eun Chol menyelamatkan seseorang yang seluruh tubuhnya diperban. Nah, semua itu mengira kalau dia sedang menyelamatkan Logan. Dan spoiler yang bocor ini banyak yang menghubungkan dengan episode 6. Mungkin saja spoiler yang bocor itu memang benar dia sedang menyelamatkan Logan. Tetapi yang di preview episode 6 ini, Ha Eun Chul mengatakan, aku adalah orang yang sangat ingin menyelamatkannya. Nah, sepertinya orang yang diselamatkannya itu adalah Oh Yoon Hee. Jadi, sepertinya yang menelpon itu memang Chun Sojin, tetapi untuk menyelamatkan Oh Yoon Hee. Kenapa demikian? Karena setelah Chun Sojin mengkonfirmasi kalau saham itu telah menjadi milik Chun Sojin, nah setelah itu dia menelpon Ha Eun Chul untuk menyelamatkan Oh Yoon Hee. Jadi sepertinya akan ada dua penyelamatan yang dilakukan Ha Eun Chul. Yang pertama, dia menyelamatkan Logan sesuai dengan spoiler yang beredar. Yang kedua, dia menyelamatkan Oh Yoon Hee. Karena seperti yang kita tahu, preview itu kan biasanya bisa saja menjebak kita. Sekarang tentang masalah kalimat di preview episode 6. Hanya iblis yang dapat mengendalikan iblis. Dan sepertinya itu adalah suara Naekyo. Yang memaksudkan iblis itu adalah Chun Sojin dan Ju Dante. Karena sebelumnya Naekyo pernah mengatakan hanya anjing gila yang dapat mengalahkan anjing lainnya. Bisa jadi kan kalau yang ngomong itu Naekyo. Jadi kesimpulannya yang terjadi dari episode 1 sampai episode 5 ini adalah rencana Chun Sojin. Menurut kalian gimana? Masuk akal nggak? Tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin nggak ya kalau ini yang dimaksud penulis pembalikan karakter itu? Aku berharap di The Penthouse season ketiga ini ada pembalasan yang setimpal untuk Chun Sojin. Karena kan kejahatan dia kepada ayahnya juga belum terungkap. Setuju nggak kalian? Oke, itu dia tadi pembahasan teori tentang kemungkinan siapa dalang dibalik permasalahan-permasalahan di The Penthouse 3 sejauh ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian. Kalau ada teori-teori lain atau penjelasan lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kamsahamnida.